Padahal perjalanan masih sangat jauh. Saat Yesus berjalan ke tempat mereka, para prajurit pun merasa khawatir jika Yesus tidak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Mereka pun menghentikan seorang pria dari Kirene yang telah berpapasan memaksanya untuk membantu Yesus. Kamu! Ini kamu! Jangan yang lain saja, cepat! Cepat, bantu dia! Kenapa dia dibantu? Kenapa dibantu dia, wahai prajurit? Biarkan dia memikul salibnya sendiri! Ya! Dia tidak perlu bantuan! Lemah sekali! Apa sekali dia? Amat sekali kau! Yesus Yesus, jalan kau Yesus! selamat berdepan pada pajakan transisi. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati padanya yang Veronika. Ia maju mendekati Yesus dan mengusap wajahnya. Wajah ini luka dan darah. Perkenankan hamba mengusap wajah itu. Biarkan saya bisa berpikir. Kau tidak akan mengerti rencana dari Bapa. Meskipun sudah dibantu oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tambah lemah. Salib yang menindih pundaknya semakin terasa berat. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Bangun dan pikulah salibmu! Saat melanjutkan perjalanannya, Yesus di bapa kerumunan wanita yang mulai melihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan menghibur para wanita yang menangis itu. Kenapa dia dihukum seperti ini?
Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu lagi menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus terjatuh. Tetapi Yesus tetap berusaha bangun. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh. Walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Pergi sekarang. Mulai dari sini. Kamu sendiri. Ayo jalan. Cepat. Cepat jalan, Yesus. Kehabisan tenaga hingga jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban dosa-dosa manusia yang sangat berat. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para murid yang memberikan perlakuan dan Yesus tiba di tempat di mana dia akan disalibkan. Sesampainya di puncak Golgota, taat terhadap Yesus tidak juga usai. Dari atas hanya satu terus saja. Demikianlah hendaknya supaya genap tertulis dalam kitab suci. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang ini atas jiwaku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Matahari sudah tinggi sekali di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus sudah sangat kelelahan. Ia juga kesakitan akibat luka-luka di tubuhnya dan perjalanan jauh yang dilewatinya.
Namun hukuman yang harus diterimanya belum cukup sampai di situ. Tangan dan kakinya dipikut kayu salib, lalu tubuhnya dibiarkan menggantung yang tinggi. Tergantung pula tulisan di atas kepalanya, "Inilah Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Dia menjadi tontonan orang banyak. Hinaan dan celaan diterimanya. Namun Yesus tetap mengasihi mereka karena ia hanya melakukan perintah Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Mundur dari sana, selamatkanlah dirimu sendiri. Orang lain dia selamatkan, biarkan dia selamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar Mesias dan anak Allah. Betul itu. Raja palsu. Ketika itu, langit sangat terik. Namun tiba-tiba matahari seolah menghilang dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Tabir bait suci terbelah dua sampai ke bawah. Saat itu juga terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan batu-batu terbelah. Umat dipersilakan untuk berlutut dan hening sejenak.